Aceh, Sumatera Utara, Riau. Tapi kalau Provinsi Bengkulu itu memanjang ke bawah, dari mulai berbatas dengan Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan sampai ke Lampung. Yang tak percaya, tengok Google Map. Inilah Provinsi Bengkulu memanjang, dan pantai terpanjang itu milik Provinsi Bengkulu. Allahu Akbar. Nah, kalau kita lihat Provinsi Bengkulu dengan pantainya yang panjang ini, sebelah kanannya daratan, kebun sawit, kebun kelapa, kebun karet, kebun getah. Tak tahu tak punya siapa. Kalau tengok pula sebelah kirinya, pantai mengarah ke barat, jadi ke Mekah. Begitulah cantiknya alamnya. Makanya tadi saya begitu sampai melihat, Allahu Akbar, cantik dan indah alam. Pandang ke kiri, lautan membiru. Pandang ke kanan, kebun menghijau. Alam yang indah ini mesti disyukuri dengan lisan alhamdulillahi rabbil. Ini Provinsi Bengkulu yang memanjang ini, kepalanya di atas adalah Muko-Muko yang berbatas langsung dengan Sumatera Barat. Jadi memang kalau Kabupaten Muko-Muko ini berada di atas, memang tepat karena mukonya letaknya. Provinsi Bengkulu yang paling atas itu adalah Kabupaten Muko-Muko. Jadi kalau jumpa sama orang, yang pertama dilihat itu apanya? Mukonya. Abdul Somad ini dihormati, dimuliakan orang itu gara-gara apanya? Gara-gara mukonya. Coba kalau muko ini ditutup. Saya kemarin bawa istri saya. Iyalah, tak mungkin saya bawa istri orang. Saya bawa istri saya parkir di rumah makan. Parkir di rumah makan. Datang orang tukang parkir. Nggak boleh parkir di sini. Jangan parkir di sini. Saya jalan aja terus. Saya jalan terus. Datang dia ngamuk. Kamu nggak mau hormati saya ya? Saya sudah bilang jangan parkir di sini. Kalau tidak makan, saya memang tak makan. Saya mau ke rumah sakit. Rumah sakitnya full penuh. Rumah makan itu punya rumah sakit supaya orang yang sakit segera nyambung. Saya tahu itu rumah makan punya rumah sakit, maka saya parkir di situ. Marah dia sama saya. Dipanggilnya orang rumah makan. Ini degil kali. Kenapa orang itu marah sama saya? Karena muka saya tutup pakai masker. Coba kalau saya buka. Nah. Itulah pentingnya muko. Jadi kalau Provinsi Bengkulu ini mau dihormati, mau dimuliakan, maka jagalah Kabupaten Muko-Muko. Kalau sudah orang dari Sumatera Barat masuk ke Bengkulu, Provinsi Bengkulu, lewat Muko-Muko, dan alhamdulillah dalam jadwal pengajian ini yang pertama kali saya datangi dalam jadwal tablik akbar safari sekarang ini adalah pertama kali berjumpa adalah Kabupaten Muko-Muko. Besok malam baru kami turun ke bawah, langsung ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi malam ini Muko-Muko, besok malam kaki-kaki. Habis Muko ke kaki, selesai pulang. Inilah tablik akbar yang terkilat dan terpanjang dari Muko ke kaki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, yang paling banyak sekolah agamanya, paling banyak madrasahnya adalah di Kabupaten. Loh, kok tahu orang ini?
masuk pula belalang ke telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat kabar gembira ini dari Pak Bupati. Kata Pak Bupati Ustadz Abdul Somad, sekolah agama madrasah yang paling banyak di seluruh kabupaten kota di Bengkulu adalah Kabupaten Mukomuko. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terjawablah penasaran saya, kenapa tabligh akbar ini ramai penuh sekali. Ini tabligh akbar apa pasar malam? Tadi lewat di jalan penuh, masuk ke jalan makin penuh. Jawabannya adalah karena pendidikan agamanya baik, maka orang suka ngaji, suka ustadz, suka tabligh akbar. Mudah-mudahan dijaga Allah semua anak-anak muda kita ini, insyaallah. Ini yang di depan saya ini kelihatannya pakai seragam biru muda ini. Baitul Quran, pondok pesantren, pondok pesantren, Baitul Quran. Berdiri satu orang dulu, kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu perhatikan baik-baik, ibu sedang saya wakili untuk fit and proper test calon menantu. Begitu saya bilang calon menantu langsung dia ganti peci. Siapa namanya, Dek? Nampaknya ada persaingan tidak sehat, sabotase. Mas Muka, what is your name? Rahmat Khairul Bari. Jenenge sopo? Irul. Irul, masya Allah. Sudah kelas berapa? Sudah lulus. Lulus aliyah, masya Allah, dari Baitul Quran. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Masya Allah. Ibu, bapak, itu tadi pertanyaannya bukan dibuat-buat karena kami belum ada ketemu sebelumnya. Betul, Irul? Bukan rekayasa. Ini perlu saya jelaskan, tak ada dusta di antara kita. Ini menunjukkan anak muda dari muko-muko, bukan kaleng-kaleng. Terjawablah kalau selama ini orang bertanya, apa ada orang yang hafal Quran di muko-muko? Ada atau tidak? Sudah diuji Ustaz Abdul Somad malam ini. Allahu Akbar. Nah, duduk Irul. Mudah-mudahan Irul sukses kuliahnya, menjadi anak yang soleh, pemimpin masa depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk melahirkan seorang anak muda yang hafal Quran, tidak bisa ibu sendiri.
mesti ada bapak. Bapak yang mencarikan nafkahnya mesti dikasih makan yang halal. Anaknya cerdas, anaknya baik, anaknya jujur. Amin. Tapi kalau dikasih makan duit haram, duit korupsi, duit bohong, duit riba, duit tipu, kotor otaknya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin penipu, penjahat. Yang jahat itu tangan apa otak? Apa pula otak? Yang jahat tangan. Yang jahat itu otak apa mulut? Mulut yang jahat. Tapi kenapa mulut jadi jahat? Kenapa mata jadi jahat? Kenapa tangan jadi jahat? Kenapa kaki jadi jahat? Karena diperintahkan oleh otak yang memerintahkan mata, otak yang memerintahkan tangan, otak yang memerintahkan kemaluan, otak yang memerintahkan kaki. Otak menjadi jahat gara-gara darah yang jahat. Dari mana datang darah? Darah menyembur dari jantung, berdegup dan berdetak. Fungsi jantung menyemburkan darah. Berdegup dia di dada sebelah kiri. Itu kalau jantung yang normal. Ada juga jantung tuh bunyinya kadang. Itu jantung yang jantung yang bunyinya begitu tuh 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga di atas pentas nih. Saya pun di atas pentas nih, tak saya tengok ibu-ibu. Insya Allah Bu, itu insya Allah sampai selesai acara selamat gitu. Itu maka saya berdiri samping. Kalau terjadi sesuatu melompat saya langsung ke depan. Salatullah salamullah. Yang ada ini tak nampak saya ini, entah manusia entah jin ifrit. Tolong yang ada handphonenya, tolong yang ada handphonenya, ada senternya hidupkan Bu, Bapak yang di ujung. Kita buat menyala malam ini muko-muko. Setuju? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah cukup, yang lama-lama basah ketiak. Nah, jadi anak-anak ini kenapa dia mudah menghafal Quran? Karena otaknya bersih, gara-gara darahnya bersih. Dari mana datang darah? Darah dari makanan. Alhamdulillah, ini di depan kita ini ada kotak-kotak. Itu dari Ikatan Kekeluargaan Minangkabau, saudara kita seakidah, sesuku, sebangsa, setanah air yang sedang terkena musibah banjir bandang Galodo di Sumatera Barat. Mari masukkan bantuan. Adik-adik yang tak ada duit, apa boleh buat? Ibu-ibu yang tak bawa duit, masukkan cincin gelang rantai. Insya Allah semua akan diganti Allah. Adik-adik panitia dari IKM, satu orang bawa kotak naik ke atas, karena tapi hati-hati. Pilih yang kira-kira lantainya tak jatuh ke bawah. Udah, naik dia ke atas. Patut jantung saya tak normal. Nah,
Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Itu yang ada di bumi Minangkabau. Walaupun mungkin tidak satu suku, tidak satu bahasa, tapi tetap diikat dengan satu bangsa, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun bukan satu agama, maka kita satu negara. Sudah satu negara, diikat lagi dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tetap menyelamatkan negeri kita. Bengkulu, Kabupaten Muko-Muko tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini Kabupaten Muko-Muko, daratannya yang cantik ini, banyak sekali kebun-kebun. Dari mana Ustaz tahu di Muko-Muko ini banyak kebun sawit? Dari sorban Ustadz Somad malam ini. Ini sorban ini bukan saya bawa dari Pekanbaru. Sorban saya yang saya bawa dari Pekanbaru tak laku di Muko-Muko. Diganti Pak Bupati, dipasangkannya di rumah beliau tadi. Ini batik khas Muko-Muko. Anda mau dapat seperti ini, beli. Untuk membangkitkan ekonomi umat. Gambar batiknya jelas, gambar pohon kelapa sawit. Ini menunjukkan orang Muko-Muko ini berduit. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ustaz tahu orang Muko-Muko ini berduit? Tahu. Dari mana Ustaz tahu orang Muko-Muko ini berduit? Dari senyumnya, lepas. Maka tadi saya pancing dengan pantun, lepas senyumnya. Orang kalau sedang sulit duit tak bisa senyum. Tapi di Muko-Muko lepas. Dan orang Muko-Muko ini tidak punya utang. Tapi dari bunyi aminnya ragu saya. Yang penting hidup ini jangan sampai kita makan duit haram. Sawitnya punya sendiri, karetnya punya sendiri, getahnya punya sendiri, padinya punya sendiri, tapi bisa makan haram. Kenapa makan haram? Gara-gara tidak membayar zakat. Ingat, di dalam panen 1 juta, kalau nengok dari senyum wajahnya yang lepas cerah ini, kelihatannya per orang ini ada tabungan sekitarnya minimal 100 juta. Kalau ada simpanan 100 juta, zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, berapakah zakat yang dikeluarkan selama setahun? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. It's right. 2.500.000 rupiah. Bayangkan itu, penduduk Muko-Muko 100.000 orang yang punya tabungan 100 juta. Amin. Penduduk Muko-Muko 200.000 orang. Potong anak TK, potong anak SD, potong anak SMP, potong anak SMA, potong panti jompo, yang usia produktif, yang punya kebun, husnuzon 50%. Bayangkan itu, 2,5 juta kali 100.000 orang. Banyak. Sehingga kalau zakat ini kita bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muko-Muko, yang panen sawit bayarkan, yang panen getah karet bayarkan, padi kalau punya panen padi bersih 520 kilo maka zakatnya 10%. Kalau dia pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi, Allah Maha Adil, potong biaya operasional 5%. Bagaimana dengan sawit?
2,5%. Tidak dikiaskan kepada tanaman. Kalau sampai sekarang belum ada orang muko-muko buka puasa makan sawit. Ada orang muka-muko, Allahumma laka subtu wa bika amantu. Yami. Kau makan apa? Sawit. Tak ada. Maka dia dikiaskan ke dagang. Zakat dagang 2,5%. Jelas Ibu? Apanya yang jelas? Zakat padi kalau tak ada hujan 10%, kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Kalau sawit getah karet dihitung sebagai dagang, maka zakatnya 2,5%. Adik-adik bisa diingat? Tolong ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kami nggak bisa nulis Pak Ustadz, kami tidak bawa pena. Tidak usah perlu ditulis, karena ceramah malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama Abdul Somad ceramah, tapi di muko-muko kameranya 3. 1, 2, 3, Masya Allah. Belum lagi dihitung. Nah, ini khusus TikTok ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak berzakat maka dia makan Loh, kok makan haram? Padinya padi saya, karetnya karet saya, sawitnya sawit saya. Dari mana pula saya makan haram? Karena di dalam padimu, di dalam sawitmu, di dalam karetmu ada harta milik fakir miskin. Makan duit fakir miskin, makan duit anak yatim, makan duit orang duafa, gara-gara tidak membayar zakat. Duit sawit, duit karet, duit padi dibelikan ke beras, masuk rice cooker. Setelah itu berubah menjadi, tengok dulu, kalau lupa mencelokkannya, buka masih beras juga. Setelah jadi nasi dimakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Jangan lupa kau sedang makan nasi haram. Kenapa makan nasi haram? Gara-gara tidak berzakat. Wahai masyarakat muko-muko, jangan lupa bayar zakat. Kalau tidak kau bayar zakat, maka makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Semangkok nasi uduk, sepiring ayam goreng, semangkok sup dari yang haram berubah menjadi setetes darah, darah menjadi daging, dagingnya haram. Daging haram tak bisa masuk neraka, maka mesti daging yang haram tak bisa masuk surga, maka mesti transit di neraka. Pas mau masuk pintu surga, berbunyi detektor surga, tep. Pas mau masuk ke dalam surga, tep. Macam saya mau berangkat ke muko-muko naik pesawat, tep. Bapak tolong buka ikat pinggangnya, tep. Tolong handphonenya dibuka, tep. Tolong dulu Pak pecinya, tep. Begitulah orang mau masuk surga, berbunyi berkali-kali, tet. Kenapa? Daging haram, tet. Darah haram, tet. Otak haram, tet. Jantung haram. Kata malaikat, campak kayak neraka jahanam. Maka 7 kali kita minta, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ustadz, kenapa susah betul saya mendidik anak saya nih Pak Ustadz? Dibanguni subuh payahnya minta ampun, disuruh mengaji susah Pak Ustadz. Gara-gara salah satu sebabnya dikasih makan haram. Coba kalau anak dikasih makan halal, nih, ini contoh anak yang dikasih makan halal. Ngapal Qur'annya lancar,
tinggal di pondok sampai tamat. Anak saya nih Pak Ustadz, saya titip di pondok hari Senin, tak sampai Selasa Pak Ustadz, Senin sore cabut. Makanya anak-anak jangan dikasih makan haram, rusak dia. Ya Allah, kalau sempat ada anak-anak kami ini termakan haram, mudah-mudahan orang tuanya bertaubat, taubat nasuha, diampunkan segala silap salahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah.